مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, mari sama-sama kita akan lanjutkan kajian kita. Qala Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'bihi wa bi barakatihi wa ulumihi wa bikum fid dharain amin. Allahumma amin. Riwayatin rawahu Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulubu aw'iyatun wa ba'duha aw'a min ba'din fa idza sa'altumullaha azza wa jalla fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah fa inna allaha la yastajibu li'abdin du'ahu an zahri qalbin ghafilin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita al-qulubu aw'iyatun. Hati manusia adalah kandungan rahasia. Wa ba'duha aw'a min ba'din. Dari sebagian yang lebih di dalam hati kita merahasiakan dari yang lain. Maksud daripada hadis ini adalah bahwa kelebihan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah Allah memberi kita sebuah hati, di mana hati ini adalah yang merefleksikan semua gerak-gerik di dalam tubuh kita. Bahkan hati ini menjadi tolak ukur apakah hatinya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan atau justru sebaliknya hatinya penuh dengan kedengkian. Maka ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjaga hati kita, karena dengan hati kita bisa menjaga perasaan orang lain. Minimal dengan hati kita bisa menjaga perasaan kita sendiri. Dengan kata lain, mengontrol hati kita, mengontrol perilaku kita, mengontrol perbuatan kita. Maka hati manusia itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, qalbun salim, hati yang bersih. Kelompok siapa mereka? Yang kategorinya qalbun salim adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau dia sudah mengenal Allah secara hak Rabbi, maka hatinya akan dijaga. Senantiasa dia selalu menjaga hatinya. Ketika kita berbicara atau ketika kita berkata, tidak ada lontaran kata-kata yang menyakitkan ataupun menyinggung orang lain.
Itu ciri-ciri hati yang bersih. Mudah-mudahan kita berada di kelompok ini nih, orang-orang yang beriman tadi. Hatinya dijaga oleh Allah. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin menjaga hati kita. Ya. Sebab hati itu kan bisa berubah. Bisa berubah. Yang kedua, qalbun kuffar. Hatinya orang-orang kafir. Kafir itu kategorinya bisa dia ingkar kepada Allah, bisa kategorinya kufur dengan nikmat Allah. Itu hati-hati. Kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, justru kita mengingkari nikmat Allah, bukan tidak mungkin dikategorikan kita termasuk orang kufar tadi, orang yang kafir tadi. Karena mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengingkari semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qalbun nifaq. Hatinya orang-orang munafik. Lain di hati, lain di ucapan, lain di perkataan, lain di perbuatan. Orang munafik. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu mereka mengaku beriman, padahal mereka tidak beriman. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun, di mana kaum Quraisy meminta kepada Rasulullah SAW, ibaratnya udah orang kafir, orang Quraisy ini udah habisan akal. Bagaimana caranya, ya, bahwa umat Nabi Muhammad ini tidak berkembang bahasanya? Bagaimana caranya digagalkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Ya, lalu datanglah sekelompok orang ini, kaum Quraisy tadi, meminta kepada Nabi. Bahasa gampangnya begini, ya Muhammad, kami akan mengikuti ajaran kamu dengan catatan kamu pula mengikuti ajaran nenek moyang kami. Itu asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun. Ya, sehingga kalimat di dalam ayat di dalam surat Al-Kafirun ada ayat yang diulang, la a'budu ma ta'budun. Itu diulang kalimatnya. Ya. Lalu turunnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada Rasulullah SAW surat Al-Kafirun tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Yang bahwasanya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Sehingga di penghujung ayat di dalam surat Al-Kafirun itu dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah akidah jelas, sudah tidak ada tidak ada ini lagi. Kalau masalah akidah. Tapi kalau masalah muamalah di dalam kehidupan bermasyarakat, boleh kita berdampingan, boleh. Misalkan RT memberikan pengumuman kerja bakti, membersihkan lingkungan, berkumpul, ya. Baik dia suku apapun, baik dia agama apapun, ketika itu adalah menjadikan suatu instruksi pimpinan kita, satu wilayah kita, bapak ketua RT kita, dalam muamalah dibolehkan. Kita hidup berdampingan. Itu namanya toleransi. Bahkan ditegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa su'uban wa ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Nenek moyang kita Nabi Allah Adam dan Siti Hawa.
min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami ciptakan kamu, kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ayat ini mengajarkan kita tentang toleransi. Indahnya agama kita, Masya Allah. Toleransi itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kenapa Rasulullah SAW mendapat julukan rahmatan lil alamin, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam ini. Karena di dalam Islam mengajarkan tentang kemuliaan. Tapi kalau masalah akidah sudah jelas. Kalau masalah muamalah, ayo sama-sama kita hidup berdampingan. Ini dari hati nurani. Hilangkan rasa kedengkian, hilangkan rasa kecemburuan sosial. Maka saya katakan, jangan kita memandang status sosial seseorang. Sebab kalau kita pandang status sosial seseorang, bukan tidak mungkin kita termasuk digolongkan orang-orang yang senantiasa senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit hati timbulnya. Jaga hati kita. Walaupun nifaq, yang ketiga kelompok hati, hatinya orang-orang munafik. Yang keempat ini lebih bahaya lagi. Qalbun syak, qalbun yang hati-hati kita menimbulkan kita di dalam keraguan. Hati-hati. Ya, contoh misalkan menimbulkan keraguan. Saya sholat di Masjid Al-Mahri, Pak, sholat saya diterima. Terbersit ucapan itu saja, itu bisa menimbulkan keraguan. Bismillah, al-ibadatu ikhlas billah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita karena Allah. Yakin udah kita. Yang penting syarat dan rukunnya kita jalankan. Ya, syarat dan rukunnya itu. Fa idza sa'altumullahu azza wa jalla fas'aluhu wa antum muqinun bil ijabah. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, maka mohonlah dengan penuh keyakinan. Kita meminta, yakin doa kita diijabah. Enggak diijabah hari ini rusak. Kagak dijawab hari ini, harapan kita minggu yang akan datang. Tidak dijawab hari ini, bulan yang akan datang. Tidak dijawab hari ini, tahun yang akan datang. Sehingga ada pepatah mengatakan, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kan yang namanya kehidupan tidak lepas yang namanya ujian. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keyakinan. Sehingga ada istilah yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada prosesnya tuh. Maka hindari kalau bersyak, hati kita penuh dengan keraguan. Hindari. Karena memang kita ini setan itu kan luar biasa nih, membolak-balikan hati kita kemudian pikiran kita, yang menyebabkan kita menjadi goyah. Emang itu ujiannya. Bismillah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam diri kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dalam diri kita setiap doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita waspada. Fa inna Allah la yastajibu li'abdin da'ahu an zahril qalbi ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya penuh dengan lalai, hatinya penuh dengan lemah. Itu tadi, nggak fokus bahasa zaman sekarang, nggak konsentrasi. Mulut mah kita doa kemana, pikiran kita kemana? Kembali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita penuh dengan kesadaran, hati kita penuh dengan keikhlasan, insya Allah yakin bahwa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tahuan kita kalau minta duit sama bapak kita dikasih, misalkan kelihatan nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah cukupkan kebutuhan kita. Selama kita yakin. Sehingga ada istilah pepatah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Ya. Sehingga dalam pekerjaan apapun, dalam aktivitas kita apapun, tak lepas kita bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Lalu kita akhiri dalam setiap tahadus binikmat kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup kita minta kepada Allah. Cukup kita mengadu kepada Allah. Cukup kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkan hati kita dari kelalaian dalam ibadah. Ya barangkali kan keimanan seseorang itu kan kadang lagi semangat, lagi rajin, lagi gotol, lagi malas. Lain menurut sudah kodratullah kan. Ya, sudah kodratullah. Tapi jangan terus-menerus kita bawa malas. Kan begitu. Barangkali seringkali saya katakan kita bukan orang baik, tapi berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Kan proses nggak? Proses. Ya, kupu-kupu aja mengalami metamorfosis atau metamorfose. Ya enggak? Kupu-kupu itu proses kan menjadi kepompong, dari kepompong itu jadi apa lagi? Ya, banyak tuh prosesnya. Contoh gampang lah. Tahu-tawon yang gede atau yang sekarang pohon gede bener tuh. Tawon apa tuh? Tawon gede itu ya. Tawon itu. Satu kandang tawon itu bukan hanya tawon doang yang jadi. Ya, pernah nggak kita ngecek? Kalau orang Betawi bilang tawon kening kali itu yang gede bener tuh ya, kalau pohon itu bahaya tuh kalau nyengat tuh. Ya, bisa menimbulkan kematian pada seseorang, itu jangan coba-coba kita usir. Ya, kalau dulu di rumah-rumah di pegunungan itu suka ada tuh di pegunungan pernah jadi di kayu-kayu plafon itu ya, sebelum ada plafon itu suka ada tuh. Apalagi di pohon-pohon yang sering pohon hijau. Coba pohon hijau, pohon tangkil. Kalau bahasa saya mah pohon hijau dah. Tawon itu kan gede banget tuh, ya kan? Itu kalau sekarang itu kalau menghilangkan dia makin daftar dulu tuh. Jangan coba-coba kita, walaupun kita coba-coba pakai apa namanya, pakai asap gitu ya, juga gitu jangan coba-coba kita. Kalau sekarang udah taruh aja daftar kalau kita tahu kayak gitu, udah gede gitu ya. Nah, tawon itu dari hasil yang satu itu luar biasa metamorfosisnya. Bisa menjadi binatang apa saja tuh dalam satu kandang sarang tawon itu dia. Ya, maka kita hindarkan hati kita dari sifat kelalaian, dari sifat kelengahan. Lengah saja kita kalau dalam berperang, habis kita kan? Ingat ketika perang Uhud kalau tidak salah, Nabi kan pernah berpesan kepada para sahabat yang begini, janganlah kalian turun dari gunung sebelum aku instruksikan. Ya, artinya para pemanah-pemanah itu yang ada di Bukit Uhud itu, ya, jangan turun sebelum diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Ketika perang terjadi, kaum Quraisy sudah pecah-kacil. Kaum Quraisy. Nah, orang-orang yang berada di gunung Uhud itu melihat ada rampasan perang dan lain sebagainya, nggak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, turun semuanya itu. Kaum muslimin yang ada di Bukit Uhud tadi, di dalam gunung tadi turun. Ya, nah melihat kaum muslimin pada saat itu sedang mengambil harta rampasan perang tadi. Kaum Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh
Astagfirullahaladzim. Yang kemudian menjadi pemimpin kaum muslimin ketika memperlakukan perluasan jazirah kaum muslimin, Khalid bin Walid kalau tidak salah namanya. Berputar balik melihat itu, serang balik, serang dadakan. Yang kemudian kaum muslimin mengalami kekalahan, sehingga terbunuhnya paman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Hamzah, ditombak oleh sahabat dari Bilal bin Rabah yang bernama Wahyi. Terbunuh paman Nabi Muhammad SAW karena tidak mendengarkan instruksi Rasulullah SAW. Nah, begitu pun kita dalam kondisi kita lalai itu, kita lengah itu, kalau dalam peperangan mudah kita, ya kan? Bahasa gampangnya. Jangankan kita naik kendaraan motor, kita naik sepeda aja, kita lengah bisa jatuh nggak? Naik sepeda kita lengah, kita coba kita kalau lihat di video shoot gitu ya, yang olahraga yang berkenaan atau nabrak gitu ya, dan lain sebagainya. Kelengahan kita, kelalaian kita. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga hati kita untuk terhindar dari orang-orang yang lalai. Ya, ini ada kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu adalah tanbih itu pengingat atau penasehat, ghafilin adalah orang-orang yang lalai. Ya, termasuk diantaranya di dalam kitab tersebut dibahas orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat kategorinya dilalaikan, kategorinya lalai. Di dalam Tanbiyatul Ghafilin di sana dijelaskan ada 15 azab yang siap akan dia dapati. 15 azab. Yang pertama 5 dia mendapat azab di dunia. 5 dia mendapat di dalam azab di alam kubur. Yang 5 lagi nanti dia akan mendapat di alam akhirat. Bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, sehingga ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma salakakum bisyaqar." Kenapa kamu masuk neraka syaqar? Mereka menjawab bahwa mereka pada saat itu waktu hidup di dunia nggak pernah melaksanakan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat berarti sama saja dia melalaikan, sama itu kategorinya. Ya, bahkan di dalam surat Al-Maun kan ditegur, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu kategorinya tadi orang yang nggak pernah sholat, itu kategorinya lalai juga. Apalagi memainkan waktu sholat. Semua kita Allah pelihara kita dalam kehidupan yang senantiasa kita selalu berusaha menjaga hati kita, dan kita berusaha meraih termasuk kelompok orang-orang yang senantiasa Allah jaga hati kita, dan Allah kelompokkan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kelompok hati yang 4 tadi, walaupun salim, kita berusaha di dalam posisi yang pertama. Di dalam hati yang bersih, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi kelompok yang kedua, hati yang ingkar kepada Allah, hati yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita berusaha menjadi kelompok yang ketiga, hati yang penuh dengan kemunafikan. Dan jangan kita menjadi kelompok yang keempat, yaitu hati yang penuh dengan keraguan. Semoga Allah pindahkan kita dan Allah pelihara kita hati kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الحمد وفي الهمة ويكفي المزيد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنها اللهم انزل رحمة ومغفرة والشفاعة ورحمة لأهل القبور بأهل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع وجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.